Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sahabat, 2029 masih lama ya. Sekarang baru 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. 4 tahun lagi. Dan proses pemerintahan Prabowo ini ya baru 6 bulan. Tapi rupanya dalam banyak pandangan para pengamat media, Gibran sudah bersiap-siap untuk melawan Prabowo di 2029. Ngeri sekali. Oke, langsung saja kita masuk ke beritanya. Gibran siapkan jembatan politik buat lawan Prabowo di 2029. Wacana Partai Super TBK terbuka maksudnya ya. Presiden RI ke-7 Jokowi disebut-sebut akan membentuk Partai Super TBK yang siap pentas di 2029. Kita sudah dengar juga beberapa bulan lalu ya, di rumahnya Pak Jokowi. Ya, partai perorangan, Partai Super TBK. Ternyata ini yang dimaksud adalah ya barangkali untuk kendaraan anaknya. Jika partai itu terbentuk, maka sudah wakil Gibran Rakabuming Raka ini yang bakal melanggang menjadi capres di 2029. Apalagi MK sudah memutuskan threshold untuk pilpres itu 0%. Jadi siapapun partai politik yang mau mengusung sudah boleh. Menurut pakar politik Jerry Messi, baik PSI maupun Partai Super TBK yang siap dibentuk merupakan persiapan kendaraan untuk Gibran. Kalau ternyata tidak memadai, tidak memungkinkan Partai Super TBK, ya jelas Partai Super TBK itu adalah PSI. Ini bisa menjadi bridge political atau jembatan politik bagi Jokowi untuk mengusung Gibran, sang putranya maju di Pilpres, ucap Jerry di keterangannya Kamis kemarin. Memang indikatornya juga sudah terbuka ya, sudah tampak lihat. Relawan Gibran presiden itu sudah ada, katanya begitu ya. Lanjut dia, Jokowi akan terus kasak kusuk untuk menyiapkan perangkat bagi putranya menjadi orang nomor satu di negeri ini. Tapi hati-hati, ini ada gerakan luar biasa setelah lebaran ini ya, ada yang akan menggeruduk ke rumahnya Jokowi sekaligus ke UGM. Namun di sisi lain, Presiden Prabowo juga tetap akan maju di 2029. Artinya akan ada pertempuran terbuka antara Prabowo dan Gibran pada Pilpres mendatang. Prabowo berpotensi jadi lawan Gibran di Pilpres 2019. Prabowo harus menyiapkan strategi dari sekarang. Ya, saya yakin ketika kita mendengar Prabowo sudah diusung untuk menjadi capres di 2009, itu bagian dari strategi yang sudah disiapkan juga ya. Gibran presiden Indonesia mau jadi apa? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena kita belum melihat kompetensinya sebagai seorang wakil presiden. Ya apalagi jadi presiden ya. Gak ketulungan dungunya, pemikiran anak sama bapaknya, IPK hampir mirip. Waduh. Siap-siap pemilu curang berlanjut kembali. Mengerikan. Tapi diingatkan bahwa pemerintah tak perlu pasang badan berlebih ke Jokowi. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan tulisan tadi, ya Jokowi sedang bersiap-siap untuk melanggengkan kekuasaannya terus sampai lewat di 2029. Luar biasa ini ya. Aduh, dalam sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Jenewa, Swiss yang berlangsung pekan lalu, salah seorang anggota komite
Bakery Woli Die. Bener gak ya bacanya ya? Begitulah ya. Mempertanyakan netralitas Presiden RI ke-7 Jokowi serta pencalonan anak sulung Gibran dalam Pilpres kemarin. Dipertanyakan itu di forum PBB. Dahsyat luar biasa ini. Dalam pernyataannya, dia menyinggung hak demokrasi warga Indonesia dan mempertanyakan jaminan hak politik dalam pemilu tersebut. Ia lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi termasuk Jokowi tidak berikan pengaruh atau intervensi yang berlebih terhadap proses pemilu. Dan Kementerian Luar Negeri pun bergeming atas tudingan itu. Melalui jubir Kemlu, Muhammad Iqbal, pemerintah menegaskan pertemuan itu bersifat dialog interaktif secara sukarela dan bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak. Menanggapi hal tersebut, co-founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah tak perlu pasang badan yang berlebihan kepada Jokowi. Karena ketika pemerintah pasang badan, dampaknya bisa buruk terhadap kinerja hari ini yang sedang disorot banyak kalangan. Tentu kita lihat IHSG agak sulit juga bergerak ya untuk naik. Makanya Prabowo katanya mau mengumpulkan para investor dalam waktu dekat nih. Menurut dia, biarkan dunia internasional menilai apa yang terjadi di Indonesia. Tentu hal ini menjadi introspeksi bersama bagi pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia. Ya, kesalahan telak di 10 tahun ini jangan diulang dong. Dunia akan melihat secara objektif kepada proses demokrasi di Indonesia dan kita harus mengambil pelajaran dari penilaian dunia internasional terhadap proses di negara kita. Nah, tak kalah menarik tulisan dari Rizal Fadila, banyak palu godam untuk memukul Jokowi. Jadi, niatan Jokowi untuk menyiapkan Gibran melawan Prabowo di 2029 bisa saja batal kalau kita menyimak tulisan ini. Menarik, kita simak ya. Rizal Fadila, hanya orang yang diragukan kesehatannya yang mengatakan Jokowi presiden terbaik, sederhana, lugu, jujur, merayat, dan pemimpin yang tidak serakah. Faktanya, presiden terburuk, boros, palsu, hama politik, oligarkis, atau pemimpin yang tak pernah puas alias tamak, korup, nepotis, dan munafik. Banyak sekali ini. Ya, apa yang melekat pada Jokowi ya dalam pandangan seorang Rizal Fadila. Berpolitik semaunya dan mengeles seenaknya. Tidak ada rasa malu apalagi dosa. Tidak jelas khidmah agamanya, buram ideologinya, dan rendah intelektualitasnya. Keterpilihannya adalah kecelakaan dengan aroma kecurangan. Saat menjabat, teriakan makzulkan cukup keras terdengar, dan setelah lengser bergeser menjadi tangkap dan adili. Hukum mati, bahkan gantung. Ya, itu masih berlaku kata para ahli hukum ya di undang-undang kita. Hukum mati, hukum gantung. Tragis sebenarnya kisah tukang kayu yang menjadi wali kota, gubernur, dan presiden itu. Kemuliaan hanya fata morgana, ketaatan bawahan hanya sementara, puja-puji tak lain sebagai jilatan pura-pura. Tapi ia terlena dan merasa terus bisa perkasa. Padahal usia membuatnya tak berdaya. Ia tak akan bisa melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Siksanya membuat panik, gelisah, dan putus asa. Palu godam untuk memukulnya cukup banyak. Di antaranya, 1. Pukulan korupsi, menyengat di dalam negeri, terenus di luar negeri. Pertamina, Timah, BLBI, Duta Palma, Jiwasraya, dan lainnya mesti memercik dan menodai baju putihnya. OCCRP juga tahu akan hal itu sehingga menobatkannya sebagai finalis figur korup dunia. Nomor 2 atau nomor 3 ya? Kedua, pukulan politik dinasti. Keluarga yang ada di mana-mana. Dari Wapres, Gubernur, MK, Pertamina, BNI hingga Parpol ada susupannya. Lupa bahwa politik dinasti atau nepotisme adalah kejahatan yang terancam penjara. Penggemukan keluarga di tengah semakin kurusnya rakyat jelata. Ketiga, pukulan kebohongan dan imitasi. Presiden pembohong adalah titel asli yang diberikan oleh publik. Sementara imitasi melekat pada kebijakan dan ijazah pendidikan SD hingga perguruan tinggi.
Ijazah UGM digugat secara hukum dan dilaporkan ke Bareskrim. Dasar orang licik, gak punya ijazah, suruh orang buktikan. Tunjukkan saja ijazahnya, beres. Tapi sampai detik ini tidak pernah ditunjukkan. Keempat, pukulan pelanggaran hak asasi. Sejak 800-an petugas pemilu 2019 tewas. Pembunuhan Bawaslu, seratusan tewas akibat ulah aparat di Kanjuruhan. Hingga pembantaian Laskar FPI di KM 50 menjadi tanggung jawab Jokowi. Ancaman hukuman mati layak untuk sang penjaga. Kelima, menunggangi dan memperalat polisi. Polisi yang semestinya netral nyatanya digunakan penuh oleh Jokowi untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Penegakan hukum dibelokkan jadi penenggak hukum. Hingga mabuk kekuasaan. Konsep democratic policing adalah fungsi-fungsi polisi untuk menginjak-injak demokrasi. Kelima, palu godam di atas efektif untuk memukul Jokowi agar ia di masa pensiun dari jabatan presiden dapat menikmati lengsernya dengan tangis dan penyesalan. Rakyat bisa diinjak, tapi jika suatu saat tidak untuk selamanya. Perlawanan rakyat bergerak terus sampai pada tahap tangkap dan adili Jokowi.